Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengikuti akan sosial media hari-hari ini, di dalam dunia kekristenan, ada pembahasan tentang satu pengajaran yang diangkat oleh atau disampaikan oleh seorang pendeta terkenal, dan dia bikin heboh, saudara ya, karena terucap dari bibir mulutnya bahwa Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu bukan terang dunia, Yesus itu bukan gembala yang baik, dan seterusnya. Jadi ego emi tentang Yesus semuanya itu sama dia difahami bahwa itu sebetulnya bukan Yesus gitu ya. Lah terus siapa? Itu adalah Yahweh. Yahweh itulah juru selamat yang benar, karena ada ayat di dalam perjanjian lama bahwa akulah juru selamat gitu ya. Jadi intinya, ya ini yang saya ingin sampaikan pada jemaat. Intinya pendeta tersebut ingin menyampaikan bahwa Yesus itu bukan Yahweh, atau ya Yesus itu tidak merupakan bagian dari Yahweh. Ya dia memang menentang akan doktrin Tritunggal, meskipun tidak terang-terangan. Ya, tapi artinya tidak secara terus terang disampaikan. Tapi itulah yang menjadi dasar iman atau dasar pemikiran dari pendeta tersebut. Saya memang tidak sebut nama pendeta itu, tapi Anda pasti tahu siapa orangnya. Ya, jadi dia mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Juru selamat adalah Yahweh, artinya dia memisahkan antara Yesus itu dengan Yahweh. Atau dengan kata lain, Yahweh itulah nama yang khusus untuk Bapa, bukan untuk Putra. Nah, padahal kalau kita membaca Shema Israel, saudaraku ya, Ulangan 6 ayat yang keempat ya, saudaraku ya, ini kan ayat hafalan buat kita ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah ini ayat ini diulang lagi oleh Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Ya kalau ini dalam bahasa Ibrani, dalam Markus itu bahasa Yunani, tapi intinya sama. Nah kata Tuhan ya, dengarlah Shema Israel, kata Tuhan yang dibaca Adonai itu sebetulnya tertulisnya Yod-Hah-Vav-Hah, atau yang sering dilafalkan dengan Yahweh atau Yehova. Jadi dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Allah kita atau Elohim kita, Yahweh itu Esa. Nah sekarang pengertian Yahweh yang Esa ini disematkan untuk siapa? Nah orang Kristen harus punya pemahaman bahwa Allah yang Esa itu menurut iman Kristen Alkitabiah ya, yang biblical itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Allah yang Esa. 3 pribadi, iya. Fungsinya juga beda-beda, tapi Allah yang Esa. Jadi kesetaraan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak bisa diganggu-gugat. Sebab kalau kita menurunkan derajat Yesus Kristus atau Putra ini atau Sang Firman ini kita turunkan lebih rendah daripada Bapa, dalam hakikat ya, kita menurunkan akan derajatnya, maka sesungguhnya kita tidak percaya bahwa Allah itu Esa lagi. Berarti ada 2 Allah dong, kan gitu ya. Allahnya tetap satu. Maka itu siapakah Yahweh ini? Nah, saudaraku, sebelum masuk perjanjian baru, kita akan lihat nubuatan dari kitab Nabi Yesaya 40, ayat yang ketiga. Ini nubuatan tentang Yohanes Pembaptis. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, T-U-H-A-N huruf besar, terjemahan Indonesia. Jadi Tuhan di sini diambil dari kata Yod-Hah-Vav-Hah atau Yahweh tadi ya. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh atau Yehova.
luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita atau Elohim kita. Nah, ayat ini menceritakan tentang bahwa ada suara yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan atau Yahweh. Kan begitu, saudaraku ya. Kemudian ayat 4, setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, dan seterusnya. Nah, kalau saudara melihat ayat yang ketiga ini, maka di dalam Matius 3 ayat 3, coba kita tengok saudaraku ya. Mulai ayat 1, saudara. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ini kan diambil dari Yesaya 40 ayat yang ketiga tadi, ya kan? Ini tentang Yohanes. Nah, sebetulnya yang dipersiapkan kedatangannya oleh Yohanes itu siapa? Nah, saudara sebagai orang Kristen yang membaca Alkitab, tentunya ngerti bahwa Yohanes ini diutus Tuhan, diutus Bapa untuk apa? Mempersiapkan jalan bagi Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Dan Mesias di situ adalah Tuhan atau Yahweh. Paham ya? Ini digenapi, ini penggenapan dari apa yang tadi Yesaya 40 ayat 3 katakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh atau untuk Yehova. Paham ya saudaraku ya? Nah, ketika ini digenapi oleh Yohanes, Yohanes mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan ketika Yesus itu benar-benar akhirnya diperkenalkan oleh Yohanes sebagai anak domba Allah dan dibaptis oleh Yohanes dan sebagainya, itulah Yahweh yang sejati, Allah yang esa. Nah, di dalam Injil Yohanes itu dipertegas bahwa dia adalah Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah, dan ya memang sudah sejak semula ada, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, gitu ya, adalah Theos. Jadi saudaraku, kita mestinya nggak usah bingung kalau ada orang yang memisahkan Yesus itu dengan Bapa, yaitu dengan mengatakan bahwa Yahweh itu Bapa dan Yesus itu bukan Yahweh. Ini bidat, ini sesat, ini menolak akan doktrin yang sudah diletakkan oleh para rasul, para bapak rasuli, dan bapak-bapak gereja di abad-abad awal gereja Tuhan, yaitu Tritunggal, kesetaraan Bapa, Anak atau Firman dan Roh Kudus. Paham ya saudaraku ya? Dan saya harap jemaat Kahal punya pandangan yang tegas. Kalau ada pendeta siapapun, terkenal apapun, sepinter apapun dia berbicara, kalau dia memisahkan dengan memisahkan atau istilahnya bukan memisahkan, memang Yesus dan Bapa itu ya terpisah saudaraku, karena pribadinya berbeda. Tetapi yang menurunkan derajat bahwa Yesus itu bukan Yahweh, maka kita harus dengan tegas katakan itu bidat. Yesus adalah Yahweh, Yesus adalah Elohim, tapi dia putra. Paham ya? Dia anak manusia, karena dia 100% manusia dan 100% adalah Allah atau Tuhan. Jadi inilah iman Kristen kita yang benar. Dan Tritunggal itu tidak bisa ditawar. Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah Allah yang esa, yang dinyatakan di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, Shema Israel itu tadi. Dan ketiganya itu setara, sehakikat, adalah Allah yang esa. Nah, tentang putra yang tunduk kepada Bapa selama dia dalam wujud manusia dan sebagainya, itu soal lain.
itu soal lain, saudaraku. Bukan berarti itu bisa dijadikan bukti bahwa dia itu tidak satu dengan Bapa. Saudara, kalau saya katakan satu dengan Bapa, ya Yesus kan berkata, aku dan Bapa adalah satu, gitu ya, Yohanes 10. Kalau dia berkata aku dan Bapa adalah satu, itu bukan berarti sama loh, saudara. Ya, satu itu tidak berarti sama. Karena putra dan Bapa itu memang beda. Tetapi putra itulah juru selamat. Firman yang menjadi manusia. Itu sang juru selamat. Tetapi hakikatnya Yesus adalah pribadi dari Allah yang Esa. Tuhan Yesus memberkati.